Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siska Firaswanti dengan NIM 234208005, Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini saya akan membahas pengaruh pendidikan terhadap tingkat pengangguran. Rumusan masalah yang saya ambil ada 3. Yang pertama, bagaimana tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat pengangguran di suatu wilayah. Yang kedua, mengapa tingkat pengangguran tetap tinggi meskipun angka partisipasi pendidikan meningkat? Yang ketiga, apakah sistem pendidikan di Indonesia lebih berfokus pada pencapaian akademik daripada pengembangan keterampilan kerja yang dibutuhkan? Latar belakang dari masalah ini yaitu pengangguran merupakan persoalan serius dalam perekonomian karena berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Salah satu faktor yang diyakini mempengaruhi tingkat pengangguran adalah pendidikan. Secara umum, pendidikan seharusnya meningkatkan keterampilan dan daya saing individu di pasar kerja. Namun kenyataannya, banyak lulusan sekolah maupun perguruan tinggi yang masih mengalami kesulitan memperoleh pekerjaan. Ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan dan kebutuhan industri, serta kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas menjadi penyebab utama tingginya pengangguran, terutama di kalangan usia produktif. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana pendidikan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran agar dapat dirumuskan kebijakan yang lebih tepat dalam mengurangi jumlah pengangguran. Pembahasan yang pertama adalah tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat pengangguran di suatu wilayah karena pendidikan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan di pasar kerja. Wilayah dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi biasanya memiliki angka pengangguran lebih rendah. Namun, pengaruh ini juga dipengaruhi oleh kualitas pendidikan dan kesesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri. Jika terjadi mismatch atau kurangnya lapangan kerja, pengangguran bisa tetap tinggi meski pendidikan tinggi. Oleh karena itu, pendidikan yang relevan dan peningkatan peluang kerja sama penting untuk menurunkan pengangguran. Pembahasan yang kedua, tingkat pengangguran yang tetap tinggi meskipun angka partisipasi pendidikan meningkat disebabkan oleh ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Banyak lulusan tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan industri atau skill mismatch atau sistem pendidikan tidak menyiapkan siswa untuk dunia kerja secara praktis. Selain itu, pertumbuhan lapangan kerja tidak selalu sebanding dengan jumlah lulusan yang terus bertambah, terutama di sektor formal. Di sisi lain, kurangnya pengalaman kerja, lemahnya koneksi industri, dan keterbatasan peluang usaha di wilayah tertentu juga memperburuk kondisi ini. Akibatnya, meskipun lebih banyak orang bersekolah, tidak semuanya bisa langsung terserap dalam dunia kerja. Pembahasan yang ketiga, sistem pendidikan di Indonesia selama ini cenderung lebih menekankan pada pencapaian akademik, seperti nilai dan gelar, dibandingkan pengembangan keterampilan kerja praktis yang dibutuhkan dunia industri. Hal ini menyebabkan lulusan seringkali memiliki teori yang kuat namun kurang siap menghadapi tantangan di lapangan kerja. Meski ada upaya integrasi pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan, implementasinya belum merata dan belum cukup untuk mengatasi kesenjangan tersebut secara menyeluruh. Berikut data pengaruh pendidikan terhadap tingkat pengangguran. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik atau BPS, per Februari 2025, tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Indonesia tercatat sebesar 4,76%, dengan total penganggur mencapai 7,28 juta orang. Distribusi tingkat pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa lulusan SMA memiliki tingkat pengangguran tertinggi, yaitu 28,01%, diikuti oleh lulusan SMK sebesar 22,37% dan lulusan diploma 4 hingga S3 sebesar 13,89%. Pakar Ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada atau UGM menyatakan bahwa peningkatan pengangguran di kalangan lulusan pendidikan menengah dan tinggi disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain, ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri, terbatasnya lapangan pekerjaan di sektor formal, dan dampak
dari perlambatan pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja berpendidikan menengah ke atas. Selain itu, data dari Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas menunjukkan bahwa pada kelompok usia 15-24 tahun, tingkat pengangguran terbuka mencapai 16,16% dengan angka yang lebih tinggi di daerah perkotaan yaitu 19,17%. Fenomena ini mengindikasikan bahwa meskipun tingkat pendidikan seseorang meningkat, belum tentu menjamin terserapnya mereka di pasar kerja. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kebutuhan industri, serta terbatasnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Solusi yang dapat diterapkan yaitu tingginya angka pengangguran meskipun partisipasi pendidikan meningkat, menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Oleh karena itu, solusi yang dapat diterapkan adalah yang pertama, penyesuaian kurikulum agar lebih berbasis keterampilan praktis dan relevan dengan dunia industri. Hal ini sejalan dengan Human Capital Theory atau Becker 1964 yang menyatakan bahwa pendidikan adalah investasi dalam produktivitas. Namun investasi ini hanya efektif jika sesuai dengan kebutuhan kerja. Yang kedua adalah pemerintah juga perlu memperkuat pendidikan vokasi dan politeknik melalui kerjasama dengan sektor swasta. Pendekatan ini sesuai dengan teori Keynesian yang mendorong intervensi negara dalam menciptakan lapangan kerja melalui peningkatan kualitas tenaga kerja. Selain itu, pemberian insentif bagi perusahaan yang menyerap lulusan baru dan pengembangan pendidikan kewirausahaan dapat menjadi langkah strategis untuk mendorong penciptaan lapangan kerja. Menurut Schumpeter 1942, kewirausahaan adalah motor penggerak ekonomi dan penciptaan pekerjaan. Kesimpulannya adalah, pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran, namun efektivitasnya tergantung pada keseimbangan antara kualitas dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja. Tingkat pendidikan yang tinggi tidak otomatis menjamin akses pekerjaan jika tidak didukung oleh kecocokan keterampilan lulusan dengan kebutuhan industri. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian kurikulum, peningkatan pendidikan vokasi dan politeknik, serta kebijakan yang mendorong kolaborasi antara lembaga pendidikan dan sektor industri agar pendidikan dapat lebih efektif dalam menurunkan angka pengangguran. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.